뒤집으며 깜짝 놀랐던 진짜 날 찾아 모든 걸 뒤집어 세상에 소리쳐 눈부신 진짜 날 찾아 소리쳐 봄나게 당당하게 I gotta move action. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Ramawati dengan NIM 21060019. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan mengenai bab 15, analisis regresi dan korelasi linear. Baiklah, sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan apa-apa saja yang akan kita pelajari pada bab ini. Yang pertama yaitu pengertian korelasi sederhana. Yang kedua, uji signifikasi koefisien korelasi. Ketiga, analisis regresi metode kuadrat terkecil. Keempat, kesalahan baku pendugaan. 5, asumsi metode kuadrat terkecil. 6, perkiraan interval dan pengujian hipotesis. Dan yang terakhir, hubungan koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pendugaan. Baiklah, kita masuk materi pertama, pengertian analisis korelasi. Analisis korelasi yaitu suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Dalam koefisien korelasi ada hubungan positif dan negatif. Ini merupakan contoh dari hubungan korelasi negatif, yang dimana gambar ini menunjukkan hubungan antara variabel inflasi dan suku bunga. Apabila dilihat pada gambar, saat inflasi rendah, maka suku bunga tinggi, dan pada saat inflasi tinggi, maka suku bunga rendah. Gambar ini menunjukkan adanya hubungan antara inflasi dan suku bunga yang bersifat negatif. Karena makin lama angkanya makin kecil. Dan yang gambar yang kedua ini memperlihatkan hubungan yang positif antara variabel produksi dan harga minyak goreng, yaitu apabila harga meningkat maka produksi juga meningkat. Ini adalah rumus dari koefisien korelasi, di mana R ini merupakan lambang dari korelasi, sama dengan N. N ini adalah jumlah pasangan pengamatan Y dan X, kali sigma X yaitu jumlah hasil pengalian antara variabel X dan Y dikurang sigma X, jumlah pengamatan variabel X, dikali sigma Y, jumlah pengamatan variabel Y, dibagi akar dari jumlah pasangan pengamatan Y dan X dalam kurung sigma X kuadrat, yaitu jumlah kuadrat dari pengamatan variabel X, dikurang sigma X sigma EX, sigma X pangkat 2 dikali dalam kurung N kali sigma Y dikuadratkan dikurang sigma Y pangkat 2. Hubungan kuat dan lemahnya suatu korelasi. Yang dari 0,0 sampai skala 1 ini merupakan korelasi positif, dan dari 0,0 ke bawah yaitu min 1,0 itu merupakan korelasi negatif. Ini itu contoh dari regresi linear. Dari hubungan jumlah produksi dan harga minyak. Contoh dari regresi linear hubungan jumlah yang tadi dari contoh soal di atas,
hubungan jumlah produksi dan harga minyak. Ini dari rumus koefisien korelasi yang tadi. Pengertian koefisien determinasi. Koefisien determinasi yaitu bagian dari keragaman total variabel tak bebas Y, variabel yang dipengaruhi atau dependen, yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X, atau variabel yang mempengaruhi atau independen. Ini rumus dari koefisien determinasi R2. Rumus uji T untuk uji korelasi, di mana T ini yaitu nilai T hitung, R itu nilai koefisien korelasi, di akar jumlah data pengamatan kurang 2 dibagi 1 kurang 1 dikurang R pangkat 2. Contoh uji T untuk uji korelasi soal A. Nih, ujilah apakah A nilai R sama dengan 0,412 pada hubungan antara suku bunga dan investasi, dan B R 0,86 pada hubungan antara harga minyak dan produksi kelapa sawit sama dengan 0 pada taraf nyata 5%. Pertama kita rumuskan hipotesis. Hipotesis yang diuji adalah koefisien korelasi sama dengan 0. Korelasi dalam populasi dilambangkan dengan sedang pada sampel R, H0 nih. Lalu 2 taraf nyata 5% untuk uji dua arah. A bagi 2 sama dengan 0,05 bagi 2 sama dengan 0,025 dengan derajat bebas DF N kurang K sama dengan 9 kurang 2 sama dengan 7. Nilai taraf nyata ini 0,025 dan DF7 adalah 2,36. Perlu diingat bahwa N adalah jumlah data pengamatan yaitu 9, sedangkan K adalah jumlah variabel yaitu Y dan X, jadi K seperti kedua. 3 menentukan nilai uji T. Nih, dapat hasilnya min 1,21. Baiklah, yang keempat itu kita menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,36. Ini merupakan daerah tidak menolak H0. Ini merupakan daerah menolak H0. Sama, ini juga menentukan daerah menolak H0. 5. Menentukan keputusan. Nilai T hitung ternyata terletak pada daerah tidak menolak H0. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa korelasi dalam populasi sama dengan 0. Hubungan antara tingkat suku bunga dengan investasi lemah dan tidak nyata. Ini merupakan menghitung korelasi dengan cara Excel. Lalu kita mencari rumus persamaan regresi. Persamaan regresi yaitu suatu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel. Scatter diagram untuk membantu menarik garis regresi. Scatter diagram untuk hubungan antara inflasi dan suku bunga dapat digambarkan sebagai berikut. Ini gambar A. Ini gambar B. Contoh ini merupakan contoh selisih antara dugaan dan aktual lebih kecil. Ini aktual yang lebih besar. Ini merupakan gambar persamaan regresi.
A merupakan A tambah BX, sedangkan gambar B merupakan A kurang BX. Rumus mencari koefisien A dan B. A dan B ini A sama dengan ini rumusnya, dimana dan B yang ini, dimana nilai dimana Y yaitu nilai variabel bebas Y, A yaitu intercept yaitu titik potong garis dengan sumbu Y, B slope atau kemiringan garis yaitu perubahan rata-rata pada untuk setiap unit perubahan pada variabel X. X yaitu nilai variabel bebas X dan N jumlah sampel. Ini kita cari menggunakan rumus yang tadi, mencari hubungan antara produksi dengan harga minyak kelapa sawit. Ini gambar koordinat antara Y dan Y aksen. Definisi standar error. Standar error atau kesalahan baku pendugaan yaitu merupakan suatu ukuran yang mengukur ketidakakuratan pencarahan atau persebaran nilai-nilai pengamatan Y terhadap garis regresinya. Ini merupakan rumus standar error, di mana ini SYX ini merupakan standar error variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui. Y itu merupakan nilai pengamatan dari Y, dan Y aksennya merupakan nilai dugaan dari Y. N ini jumlah sampel, derajat bebas N kurang 2, karena terdapat dua para yang akan digunakan yaitu A dan B. Ini cara kita menggunakan mixer MS Excel untuk mencari standar error SYX. Asumsi metode kuadrat terkecil. Beberapa asumsi penting metode kuadrat terkecil adalah yaitu 1. Nilai rata-rata dari error term atau expect value untuk setiap nilai X sama dengan 0. Asumsi ini dinyatakan dengan E dalam kurung EI per XI sama dengan 0. 2. Nilai error dari EI dan EJ atau biasa disebut dengan kovarian saling tidak berhubungan atau berkolerasi. Asumsi ini bisa dilambangkan dengan COV, yaitu EI dan EJ tadi sama dengan 0, dimana I1J berdasarkan pada asumsi nomor 1, pada setiap nilai XI akan terdapat EI, dan untuk XJ akan ada EJ. Yang dimaksud dengan nilai kovarian 0 adalah nilai EI dan XI tidak ada hubungan dengan nilai EJ dan XI dan XJ. 3. Varian dari error bersifat konstan. Ingat bahwa varian dilambangkan dengan S2, sehingga asumsi ini dilambangkan dengan EI per EJ sama dengan EI kurang EJ kali 2 sama dengan S2. Coba diperhatikan pada gambar di atas ini bahwa nilai EI ini bahwa nilai EI yang dilambangkan dengan tanda titik untuk setiap X yaitu X1, X2, dan X3 tersebar secara konstan di garis X. Pada gambar tersebut nilai E tersebar 1 standar deviasi di bawah garis regresi dan standar 1 deviasi di atas garis regresi. Seluruh sebaran nilai EI dan XI dan EJ untuk XJ, dimana 1I 1J terlihat sama dengan ditunjukkan kurva yang berbentuk simetris dengan ukuran yang sama. Hal inilah dikenal dengan varians dari error bersifat konstan.
variabel bebas X tidak berkorelasi dengan error tem E. Ini biasa dilambangkan dengan COV, EI XI sama dengan 0. Pada garis regresi Y sama dengan A kali BXI tambah EI, maka nilai XI dan EI tidak saling mempengaruhi. Sebab apabila saling mempengaruhi, maka pengaruh masing-masing yaitu X dan E tidak saling dapat dipisahkan. Ingat bahwa yang mempengaruhi Y dan Y selain X adalah pasti E, yaitu faktor di luar X. Oleh sebab itu, varians dari E dan X saling terpisah atau tidak berkorelasi. Ini rumusnya. Rumus dari nilai dugaan dari Y untuk nilai X tertentu. T ini merupakan nilai tabel untuk taraf nyata tertentu. SYX ini standar error variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui. X ini merupakan nilai data pengamatan variabel bebas, dan X ini nilai rata-rata dari data pengamatan variabel bebas, dan N jumlah sampel. Pendudukan interval nilai koefisien regresi A dan B. Dengan menggunakan asumsi bahwa nilai EI bersifat normal, maka hasil dugaan A dan B juga mengikuti distribusi normal, sehingga nilai T sama dengan B kurang B besar bagi AB. Juga merupakan variabel normal. Dalam praktiknya, nilai standar deviasi populasi sulit diketahui, maka standar deviasi populasi biasa diduga dengan standar deviasi sampel yaitu SB, sehingga nilai T menjadi T B kurang B per SB. Selanjutnya probabilitasnya dinyatakan ini, sehingga interval B adalah, dan sedangkan dengan cara yang sama interval A adalah ini, dimana SA dan SB adalah sebagai berikut. Analisis varian atau ANOVA. Analisis varian atau ANOVA merupakan alat atau peranti. Analisis varian atau ANOVA. Analisis varian atau ANOVA merupakan alat atau peranti yang dapat menggambarkan hubungan antara koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pendugaan. Untuk mengukur kesalahan baku, kita menghitung error yaitu selisih Y dengan atau dapat dinyatakan dalam persamaan ini atau bentuk lainnya ini, dimana Y ini adalah nilai sebenarnya, Y yang aksen adalah nilai regresi, dan E adalah error atau kesalahan. Ini merupakan tabel dari ANOVA. ANOVA itu sumber keragaman, ada regresi, kesalahan, derajat bebas atau DF, sum square SS, dan square MS. Baiklah, cukup sekian dari presentasi saya mengenai bab 15 analisis regresi dan korelasi. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.